Halo guys, apa kabar? Oke, sekarang saya mau ngoceh-ngoceh lagi. Saya baru tulis di forum ya suatu suggestion, iseng-iseng aja. Saya pun juga nggak yakin bakal dibaca, and I don't really care. Yang penting saya udah bikin postingannya, bodo amat lah ya. Nah mungkin ya ada salah satu cara untuk improve summoning kalau menurut saya ya. Saya ngomong seperti ini eh, dalam opinion third party ya. Jadi saya nggak mau sebelah pihak ya, hanya menguntungi players, nggak menguntungi developer. Atau hanya menguntungi developer, nggak menguntungi players. Jadi saya mau jadi third party ya, netral. Oke, United Summon sebetulnya tuh udah bagus, udah nggak usah dirubah lagi. Tetapi yang perlu dilakukan menurut saya adalah menambahkan add-on ya. Add-on limited banner kepada United Summon itu. Maksudnya apa? Jadi itu sama seperti United Summon, kita bisa summon fighter apapun, kapanpun yang kita mau. Udah rilis bisa summon kapanpun dan apapun gitu ya. Dan kapanpun, oke? Jadi apa aja bisa dipilih dan kapan aja kita mau gitu. Tetapi catch-nya adalah kita hanya bisa memilih satu phase untuk di summon dan kita hanya mendapatkan satu phase ya. Yang lainnya bakal diisi dengan gold, silver, dan juga bronze. Nah, dan juga kenapa ini namanya limited banner, bakal ada mileage, bakal ada selector seperti biasa 300 summons dan langsung dapat selector, dan setiap fighter akan mempunyai mileage yang berbeda dari yang United Summon, yang general. Nah, tetapi kenapa limited? Mileage-nya ini harusnya ada expiry, dan expiry-nya itu 7 hari gitu ya. Jadi misalnya expiry 7 hari ataupun ada reset time, dan reset time-nya selalu misalnya Senin gitu. Jadi kalau misalnya kita gacha hari Senin, ya reset time-nya 7 hari. Kalau Selasa 6 hari, kalau Rabu 5 hari dan seterusnya. Jadi kita harus mikir gitu. Kalau hari Minggu udah mau ganti hari, apakah kita masih mau summon karena sebentar lagi mileage-nya reset gitu ya. Dan juga kalau misalnya orang nggak sampai selektor atau enggak expiry-nya maksudnya belum di reset ya mileage-nya, tidak akan bisa meng-summon phase yang lain gitu. Nggak bisa milih summon phase yang lain dalam rangka limited banner ini gitu ya. Jadi misalnya nih si A nih lagi mau nyari itu mama mature yang sangat yummy ya, jadi dia harus ke limited summon dan dia harus memilih fighter tersebut dan hanya bisa dapetin mature fast. Udah gitu aja, yang lain nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya kita memang mau cari memori juga, nah kita nggak bisa summon ini. Tapi kalau kita hanya mau nyari memori hanya untuk si mature ini, nggak boleh gitu. Karena kita nggak mau memori yang lain, hanya mau memori dia dan fighter ini doang. Boleh juga. Jadi ini bisa sebagai strategi untuk Awakening 5. Misalnya kita mau fokusin hanya Awakening si mature ini sampai Awakening 5 gitu, bisa. Jadi misalnya kita lagi Awakening 3 mau ke Awakening 4, tetapi kita punya memori kurang satu misalnya, jadi kita hanya mau gacha untuk si mature ini doang. Nah bisa melewati sini karena hanya dapat yang mature itu doang, dan 27.000 pasti dapat satu memori, satu selektor gitu ya. Nah terus abis itu si A ini dia summon 100 kali dan dia mendapatkan mature dan dia maunya stop, nggak mau lanjut. Nah jadi itu mileage-nya bakal expired ya, ada expiry date ya sampai next reset gitu. Dan sebelum next reset dia nggak bisa pilih fighter lain dalam rangka limited banner ini, limited time summon ini gitu. Kalau dia mau mencari misalnya Edelheid abis si phase mature phase ini dia mau cari Edelheid misalnya, nah dia harus menyelesaikan sampai selektor, sampai dia dapat selektor baru
dengan sendirinya dia akan reset. Jadi mileage kan balik lagi ke 0 dan mileage-nya reset. Nah, kalau udah kayak gini, dia boleh milih Edelheid misalnya untuk limited summon lagi gitu. Ya, siapa tahu si Ain kan Sultan. Ya dia udah gesek sampai 100.000 ruby misalnya. Dia dapetin mature sampai selector bersama memorinya. Terus habis itu dia langsung ganti ke Edelheid summon sampai selector gitu misalnya. Nah, kalau misalnya enggak, dia harus tunggu sampai next reset baru bisa summon misalnya Edelheid gitu. Kalau dia nggak sampai selector. Nah, jadi kalau kayak gini, untuk orang yang punya rubinya banyak dan nggak suka gacha, mungkin orang lebih suka kayak gini. Ya, yang tentunya ini sih untuk Sultan, udah pasti. Sultan mah suka banget pasti. Ya, karena bisa dapat fighter yang dia mau dan nggak mau ngebuang banyak ruby. Maksudnya 27.000 ya udahlah gitu. Karena kan juga yang lain udah banyak gitu. Tapi kalau saya sih situasional kalau untuk saya. Kayak gini bagus, tapi kadang-kadang saya lebih mau ke yang summon biasa. Karena sih bisa dapat memori yang lain gitu. Karena kalau dilihat, kalau hanya satu phase, berarti itu chance itu cuma 0,3, 0,03, atau nggak 0,3 ya sekarang ya. Atau back ke 0,03 lagi ya. Atau ya pokoknya semakin banyak itu gold border, silver border, dan bronze border, phase-nya kan semakin kecil dia punya chance-nya ya. Jadi ya seperti itu. Gitu. Jadi give and take gitu loh. Tapi pada akhirnya 27.000 pasti dapat satu gitu, satu kopi. Ya. Jadi situasional. Kalau mau sambil nyari memori yang lain, ini nggak bagus. Tapi kalau hanya mau nyari itu doang, bodo amat memori yang lain ya udah. Gitu. Nah, jadi untuk player win, ada win-nya, win factor, tapi nggak berat sebelah hanya menguntungkan player. Untuk developer juga win, karena ini bisa menjadi additional source of income gitu. Pada akhirnya player tuh harus diberi kebebasan untuk memilih, gitu aja. Kalau orang-orang diberi kebebasan untuk memilih, mereka akan main dengan lebih senang hati dan pastinya akan lebih menguntungkan gamenya. Nah, yang kedua, saya mau ngomongin tentang guild content. Ya, tentang summon saya sih nggak terlalu pusingin, tapi yang menurut saya yang harus menjadi suatu prioritas untuk developer selain membaguskan server, yaitu mengimprove guild content. Sekarang guild content ini sama sekali nggak ada apa-apa loh. Parah banget loh ini. Ya, kita kalau lihat game sebelah, game yang lain tuh udah, wah, ada guild boss, bla bla bla, wah, mantep. Coba ya, kalau ada ya guild boss content, jadi ada worldwide boss content event ya, mulai setiap Senin, dan setiap Senin reset dan ada rotasi dan different guild boss every week gitu, dan semua guild bisa participate tentunya, dan guild boss ini bisa dibikin HP-nya, dia bisa aja bikin infinity HP, atau nggak dibikin dev-nya tinggi, atau nggak dibikin reflect damage. Pokoknya nggak bisa mati, nggak mungkin dibunuh deh sama player, tidak mungkin dibunuh. Jadi hanya purely DPS race untuk setiap guild. Dan guild boss ini ada untuk 7 hari, dan setiap 7 hari akan berubah rotasi. Dan setiap Senin, damage-nya akan dihitung, dan semua guild akan dilihat rankingnya berapa dan mendapatkan reward-nya tersendiri gitu. Dan setiap player setiap hari ada 3 turn setiap hari untuk melawan guild boss ini. Nggak bisa ditambahkan ya. Harusnya nggak bisa ditambahkan ya. Kalau ditambahkan, yang Sultan ya pasti menang. Jadi seharusnya nggak bisa ditambahkan, hanya bisa 3 kali seperti Team Relay Dungeon kan. Ya. Jadi nggak bisa ditambahkan. Team Relay Dungeon masih bisa beli ruby ya, pakai ruby ya. Tapi ini seharusnya nggak bisa. Oke, nah jadi kalau kayak gini, bener-bener guild yang aktif yang menang. Guild yang aktif dan juga yang sering main, yang fighternya bagus yang menang. Ya, kalau misalnya bisa tambah chance kan jadi, ya kalau misalnya satu guild isinya Sultan semua, bakal ruby semua gimana gitu. Ya, terus juga ada reward lain seperti secret shop-nya lebih banyak, dijual lebih banyak untuk misalnya yang untuk top 10. Dapat bisa beli secret shop, barang-barang secret shop yang lebih banyak, yang lebih bagus daripada yang lain, atau enggak daily rewardnya juga ditinggikan, jadi dari 100 ruby naik menjadi 120 ruby misalnya, atau enggak ada bonus guild shop setiap ranking ya, jadi ranking 1 misalnya bisa beli
itemnya tersendiri, bonus item tersendiri gitu. Ya, dan setiap minggu bosnya diubah ya, dan bisa bikin rules lah seperti balance type only atau enggak defense type only, attack type only, terus red element, blue element, yellow element, purple or green only, atau enggak costnya bisa 1565, 1530, 25, 45, 60, ya whatever lah, banyak banget sih sebetulnya sih rulesnya ya kalau mau dipikirin ya. Just be creative gitu. Nah, terus bisa juga digabungkan. Jadi misalnya bos ini hanya bisa pakai def green only misalnya. Terus apa enggak hanya bisa all cost, tetapi mesti mix. Satu tim mesti ada attack, balance, def gitu. Warna apa aja nggak apa-apa. Atau enggak bisa cost 15 sampai 45 all fighter. Terus cost 45 sampai 60 misalnya. Balance, 2 balance, 1 attack. Atau enggak 2 defense, 1 attack. Something like that. Pokoknya banyak banget lah kreatif. Just be creative lah developer. Come on. It's your job to be creative and to make the game more interesting. Yeah, and in doing so, you will get more money out of the game. So this will become an interesting game, bukannya dead game gitu. Nah, jadi kalau misalnya di game ini orang dapat konten, orang dapat PVP, orang dapat komunitas yang berarti, ini game ya bisa tahan lama. Dan ini yang saya mau karena franchise KOF saya sangat suka. Ini udah nostalgia saya dari sejak saya kecil. Jadi saya sangat mensupport game ini. Jadi saya harap developernya pun juga ini juga berbobot dan juga berkreatif. Please, come on, ya developer, CM Yuri semua, be creative. Ya, give players an interesting game, an inspirational game gitu loh. Ya, don't make this into a dead game. Don't just release new fighter and that's it. Ya, don't do that, please. Ya, jadi menurut saya ini adalah step atau langkah-langkah di mana game ini bisa berkembang. Ya, saya sih berharap bisa berkembang lah istilahnya. Nggak harus dengerin orang saya ngomong, wah harus kayak gini, enggak. Ini juga saya ngomong juga karena saya iseng-iseng aja gitu loh. Didengerin juga mungkin kagak, dilihat aja mungkin kagak gitu ya. Tapi saya berharap sih bisa berkembang lebih dari inilah dan bisa keep us entertained gitu. Itu yang paling penting sih, dan juga bisa mengambil perhatian kita, di mana kita pas main kita bisa bilang okay, this game is fun, that's why this game is worth it to be played gitu loh. Jadi ini nggak menghabiskan waktu, maksud saya tuh ini game worth it lah untuk saya mainkan gitu, bukannya sia-sia, karena saya juga senang bermain game ini gitu. Oke, kira-kira sampai di sini. Thank you ya yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.